Kejadian ini saya alami ketika saya masih tinggal di komplek perumahan Secang, Magelang. Saat itu saya sudah SMP kelas 1. Ceritanya ketika itu bulan suci Ramadan. Sekolah diliburkan selama 1 bulan penuh. Benar-benar puas bermain dan menikmati liburan. Setiap sore habis asar, anak-anak komplek selalu berbondong-bondong menuju masjid untuk mengikuti kegiatan TPA rutin. Kebiasaan saya dan teman-teman saat berangkat mengaji selalu membawa sepeda. Jadi sambil sepedaan sore, muter-muter pabrik dulu sebelum sampai ke masjid. Jadi pas sampai masjid sudah mepet waktu buka puasa. Setelah kami puas sepedaan, kami langsung menuju masjid, melewati arah gudang pabrik yang terkenal angker. Karena gudang itu jarang difungsikan. Di area pabrik banyak bangunan kosong dan area-area yang terkenal angker, seperti gardu Telkom, gudang pabrik, pemintalan lama, area belakang TK, balai pengobatan, lapangan tenis, hutan sebelah pabrik, gedung proyek baru, kolam pabrik, dan gedung serbaguna. Sudah menjadi rahasia umum di komplek kalau daerah pabrik sangat mencekam ketika malam hari. Sampailah kami di masjid untuk mengikuti kegiatan TPA. Setelah selesai TPA, dilanjutkan acara buka bersama di masjid dan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, saya dan kawan-kawan berniat langsung ikut sholat tarawih. Jadi tidak langsung pulang ke rumah. Seperti biasa kami main petasan, kembang api, dan mercon di sekitar jalanan depan masjid. Setelah puas bermain petasan, kembang api, dan mercon, kami duduk-duduk di dekat pos satpam, bercerita tentang serunya bermain tadi. Tiba-tiba dalam benakku terbersit ide dan langsung terceplos ke mulut. Bagaimana setelah sholat tarawih nanti kita sepedaan muter-muter pabrik uji nyali? Gak seru kalau muter-muter pabriknya masih siang. Gimana kalau malam? Pasti lebih seru. Dan kawan-kawanku menyetujuinya. Sampailah waktu sholat isya yang dilanjut sholat tarawih. Aku merasa deg-degan karena main event yang sebenarnya adalah setelah sholat tarawih. Akhirnya sholat tarawih pun selesai. Dari semua kawan-kawan, ternyata hanya ada 8 orang yang benar-benar bernyali besar, termasuk saya. Sisanya memutuskan untuk pulang karena takut jalan-jalan malam di pabrik. Tanpa membawa alat penerangan, hanya lilin, korek api gas, dan beberapa sisa kembang api yang masih ada di kantong plastik. Kami berdelapan memulai start touring malam memutari kawasan pabrik. Semakin lama kami kayu sepeda, rasa merinding campur penasaran semakin menggebu-gebu.
Tur pertama dimulai melewati gedung serbaguna. Di dalam gedung terdapat alat musik Jawa kuno seperti gong dan gamelan. Kata pegawai pabrik, di malam-malam tertentu, kadang gong dan gamelan ini bisa berbunyi sendiri. Kami mulai merasa ketakutan ketika melewati area ini. Dan benar saja, kami mendengar suara gong ditabuh dengan keras dari dalam gedung. Kami langsung ngebut mengayuh sepeda menjauh dari area ini. Kemudian memasuki area gedung lama. Suasana benar-benar gelap dan mencekam. Hanya lampu jalanan saja yang menerangi. Tidak nampak sudut-sudut bangunan karena tertelan oleh gelapnya malam. Kami terus mengayuh sepeda di tengah jalanan pabrik dan berusaha untuk tetap bersama-sama. Setelah beberapa saat kami memasuki area kolam pabrik yang di kala siang hari kami sering memancing di kolam ini. Di sini terdapat kolam berbentuk L yang sangat besar dan luas. Di sekitar kolam terdapat sumur resapan yang sudah tua dan tidak terurus, dan suasana pun semakin mencekam karena beberapa lampu jalanan mati di daerah ini. Keadaan benar-benar luar biasa berbeda ketika siang dan malam. Kami pun terus mengayuh sepeda sampai melewati tikungan di ujung kolam pabrik. Saya yang berada di depan kawan-kawan langsung mengerem serentak. Dan semua kawan-kawanku pun ikut mengerem dan berhenti. Saya menatap jauh ke depan. Jalanan pabrik, area penampungan bahan bakar solar untuk diesel pabrik. Jalanan pabrik ini benar-benar gelap gulita. Lampu penerangan area ini benar-benar sudah dimatikan karena sudah tidak ada aktivitas kegiatan pabrik lagi di area ini ketika malam hari. Saya menatap tajam ke arah kawan-kawan dan bertanya, "Depan gelap banget jalannya ini. Putar balik atau lanjut?" Dan salah satu kawanku menjawab, "Kamu kan bawa lilin dan korek gas, nyalain aja. Lagi pula, kita sudah hafal jalanan area sini. Selama kita lurus jalan di jalanan, nanti juga sampai area kantin pabrik. Di situ sudah mulai terang lagi. Kan ada staf yang kerja 24 jam. Setelah cukup lama berdiskusi, kami akhirnya memutuskan untuk menerobos jalanan yang gelap gulita dengan sebuah lilin sebagai penerangan jalan. Kami bersepeda berdekatan dan saling mengawasi satu sama lain. Ketegangan antara kami mulai memuncak. Suasana benar-benar sunyi senyap dan gelap. Yang terdengar hanya gemercik air dari arah kolam pabrik dan suara angin yang meniup dahan pepohonan. Sepanjang mata memandang, hanya tampak sekilas tembok-tembok besar pabrik dan pepohonan. Kami terus mengayuh sepeda di jalanan utama pabrik. Setelah beberapa saat, akhirnya kami sampai di area kantin pabrik. Jalanan sudah mulai terang kembali karena di area ini masih ada para pegawai dan staf yang beraktivitas pada shift malam. Kami berhenti dan beristirahat sejenak di depan kantin sambil bercerita tentang apa yang kami alami tadi.
Setelah cukup lama kami beristirahat, kami akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum memulai, kami berdiskusi untuk memilih rute mana yang akan kami lewati. Ada dua rute. Pertama, melewati pabrik baru yang masih kosong dan menerobos lapangan bola. Saat menerobos lapangan bola ini adalah area yang cukup menyulitkan karena harus mengangkat sepeda melewati parit selebar 1 meter dan mengayuh sepeda di tengah lapangan bola yang rumputnya cukup tinggi. Rute ini cukup jauh memutar karena masih harus balik ke arah jalanan pabrik utama untuk bisa menuju ke perumahan. Rute kedua yaitu menerobos hutan samping pabrik, melewati jalan setapak yang gelap gulita, sekaligus melewati gardu Telkom yang sudah tidak terurus. Area balai pengobatan belakang TK yang terkenal angker dan lapangan tenis yang mencekam. Namun ini adalah jalan pintas langsung menuju perumahan. Kami kemudian sepakat untuk memilih rute menerobos hutan samping pabrik. Ya, berisiko memang, karena di sini masih banyak hewan liar seperti musang, ular, dan burung. Jalanan rute ini masih berupa tanah dan rumputan, jadi kami tidak bisa mengayuh sepeda dengan cepat di area ini. Kami perlahan mengayuh sepeda sambil mengatur keseimbangan. Sepanjang perjalanan, kami melantunkan surat-surat pendek agar perasaan lebih tenang. Ketika kami lewat dekat gardu Telkom, terdengar suara jeritan yang sangat keras. Entah suara apa itu. Kami pikir suara hewan liar di dalam hutan. Kami terus mengayuh dan terus membaca surat-surat pendek Al-Quran. Sampailah di tengah hutan samping pabrik. Suasana benar-benar ekstrim mencekam. Tidak ada cahaya sama sekali selain lilin yang kami bawa. Kami terus saling mengawasi. Kalau ada kawan kami yang tertinggal, takutnya seperti itu. Terus kami mengayuh dan sampailah di area balai pengobatan, belakang TK dan lapangan tenis. Area ini sangat tersudut dan jarang dilewati oleh warga perumahan. Pegawai bahkan satpam pabrik pun tidak pernah melewati area ini. Kami harus benar-benar cepat dalam mengayuh sepeda melewati area ini. Banyak pohon besar dan rerumputan yang cukup tinggi. Saat kami melewati balai pengobatan, kami mendengar suara seperti benda-benda berjatuhan dari dalam balai pengobatan. Saat kami mencoba mengintip lewat kaca samping, saya dan kawan-kawan kaget luar biasa melihat ada tulang belulang berjatuhan di tengah lobi balai pengobatan. Dan kami buru-buru menyambar sepeda dan langsung pergi dari balai pengobatan. Kemudian sampailah area depan TK yang sudah cukup terang. Kami berhenti untuk mengatur nafas. Perumahan sudah dekat dari sini. Benar-benar ketegangan yang ekstrim. Saat kami sedang beristirahat, terdengar suara tulang belulang yang berjatuhan tadi dari arah belakang kami.
Dan benar saja, tulang belulang itu berjatuhan di dalam ruang kelas TK. Kami semua langsung naik sepeda dan mengayuh sekuat mungkin agar cepat sampai di rumah. Begitu masuk area perumahan, saya berpisah dengan kawan-kawan karena retak rumah saya masih dekat pintu masuk. Sampai di rumah, saya langsung duduk di ruang depan TV sambil melihat jam. Ternyata jam menunjukkan pukul 2 malam lebih. Loh, bagaimana bisa? Perjalanan kami tadi memakan waktu lebih dari 4 jam. Padahal biasanya kami hanya menempuh rute tadi dalam waktu kurang dari 30 menit. Bahkan sampai saat ini, kami masih memperdebatkan soal perjalanan malam kami di area pabrik itu. Benar-benar perjalanan malam yang sangat mengesankan sekaligus menyeramkan.